Bismillah, Alhamdulillah, jumpa kembali. Let's enjoy. Kisah inspiratif Zainab, bunga syurga dari Mekah. Zainab adalah putri tertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia kemudian tumbuh menjadi gadis cantik, anggun, penuh kasih sayang, cerdas, dan lembut. Sejak ia berusia 10 tahun, banyak pemuda Quraisy yang berlomba untuk meminang Zainab. Namun, akhirnya kedua orang tuanya menerima pinangan dari Abul As bin Rabbi. Pemuda ini sangat cocok menjadi suami Zainab, sebab Abul As berbudi baik, pandai, suka menolong, dan pemberani. Terlebih lagi, ia adalah sepupu Zainab dari pihak ibu dan merupakan saudagar muda yang berhasil. Dari pernikahannya dengan Abul As, Zainab melahirkan bayi perempuan yang cantik. Bayi itu kemudian diberi nama Umammah. Setelah Umammah, Zainab melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Ali. Ketika Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin, para sahabat sering melihat Ali dibonceng oleh Rasulullah SAW naik unta. Namun tak lama, Ali kecil meninggal dunia. Ketika Islam datang, Zainab dan ketiga adik perempuannya serempak menyatakan masuk Islam. Karena sebab inilah rumah tangga Zainab bersama Abul As yang begitu bahagia sekarang dihantui perpecahan. Karena Abul As menolak untuk memeluk Islam. Suatu ketika Rasulullah SAW mengajak Abul As menjadi muslim. Namun Abul As menolak dan halus ajakan dari mertuanya tersebut. Mengenai penolakannya ini, Abul As memberi alasan kepada Zainab. Demi Tuhan, dalam pandanganku ayahmu bukanlah orang yang mengada-ada. Namun aku tidak suka ada orang yang berkata padamu, sesungguhnya suamimu mengkhianati kaumnya dan mengingkari agama nenek moyangnya demi menyenangkan hati istrinya. Walaupun demikian, Zainab tetap menaruh harapan yang tinggi bahwa suatu saat suaminya akan memeluk Islam. Ia mengenali sifat suaminya yang cenderung pada kebaikan. Akankah firasat Zainab ini menjadi kenyataan? Orang-orang kafir Quraisy, mereka menekan Abul As dengan berkata, putuskan hubunganmu dengan putri Muhammad, dan kami akan menikahkanmu dengan wanita Quraisy manapun yang engkau suka. Tetapi Abul As menolak dengan tegas. Aku tidak akan memutuskan hubunganku dengan istriku, dan aku juga tidak menginginkan seorang pun wanita dari Quraisy. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya terusir dari Mekah sehingga harus hijrah ke Madinah, Zainab dicekam rasa takut. Kini ia tinggal seorang diri di Mekah. Ia seorang muslimah dan suaminya masih dalam keadaan kafir. Kekhawatirannya pun ditambah rasa sedih sebab belum lama ibunda tercintanya Khadijah wafat. Dalam kesedihan dan kesepian luar biasa ini, hanya kata-kata Abul As yang masih dapat menghiburnya. Pada tahun kedua Hijriah terjadilah Perang Badar, perang besar dalam Islam melawan kaum Quraisy. Dalam Perang Badar ini, Abul As tertawan pasukan Muslim. Zainab yang cemas dan keselamatan suaminya, segera mengirim tebusan berupa kalung pemberian dari ibunya Khadijah di malam perkawinannya untuk membebaskan suaminya. Melihat kalung itu, wajah Rasulullah SAW berubah menjadi sendu. Beliau teringat pada Bunda Khadijah. Melihat betapa terharunya Rasulullah, para sahabat pun sepakat membebaskan Abul As dan sepakat mengembalikan kalung tebusannya. Sebelum Abul As pulang ke Mekah, Rasulullah SAW memintanya berjanji untuk membebaskan Zainab hijrah ke Madinah. Karena menurut hukum Islam mereka berdua telah bercerai. Abul As memenuhi permintaan itu. Zainab pun dikembalikan ke Madinah. Di luar Mekah, Zainab mengalami kecelakaan. Ketika itu, seorang kafir Quraisy bernama Habbar menusukkan tombaknya ke unta yang ditunggangi Zainab. Akibatnya, Zainab terjatuh dari untanya yang pada saat itu tengah hamil dan mengalami keguguran. Kini, Zainab telah berada dalam perlindungan ayahnya. Namun, ia masih berharap agar suatu saat Abul As kembali padanya dalam keadaan Islam. Abul As yang cukup lama diam di Mekah, akhirnya berangkat ke Syam untuk berdagang. Namun, dalam perjalanan pulang, kafilah dagang yang terdiri dari 100 unta
dengan 170 pegawai itu disergap pasukan Muslim. Abul As berhasil meloloskan diri dan pergi di tengah malam ke Madinah untuk meminta perlindungan Zainab. Putri Rasulullah SAW tersebut kemudian menerima permintaan itu. Ketika selesai sholat subuh, Zainab berkata kepada orang-orang masjid, "Aku adalah Zainab binti Muhammad, dan aku telah memberikan perlindungan kepada Abul As. Karena itu, berilah dia perlindungan pula." Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabatnya, "Apakah kalian mendengar apa yang telah kudengar?" Para sahabat pun menjawab, "Kami mendengarnya, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Dia ini adalah bagian dari kami seperti yang kalian ketahui, dan kalian telah merampas harta miliknya. Jika kalian bersedia berbuat baik dan mengembalikan harta itu kepadanya, kami menyukai hal itu. Namun, jika kalian enggan mengembalikannya, itu adalah rampasan yang Allah berikan kepada kalian, dan kalian lebih berhak atasnya." Para sahabat secara bersamaan menjawab, "Kami memilih mengembalikan hartanya, wahai Rasulullah." Melihat betapa mulianya umat Islam, hati Abul As pun terbuka. Ia pergi ke Mekah untuk menyerahkan setiap barang dan harta kepada para pemiliknya. Kemudian, Abul As berangkat ke Madinah untuk memeluk Islam. Masya Allah. Ia tiba di bulan Muharram pada tahun ke-7 Hijriah. Pada saat itu, Rasulullah dan para sahabatnya pulang dari Hudaybiyah. Kaum muslimin menggemakan tahlil dan takbir ketika melihat Abul As berbaiat kepada Rasulullah. Lalu, mereka mengelilinginya dan memberikan ucapan selamat kepadanya. Rasulullah pun kemudian bersabda, "Ia berbicara kepadaku dan ia membenarkanku, dan ia telah berjanji kepadaku dan menepatinya. Demi Allah, kami tidak menyesal menjadikannya sebagai menantu." Zainab pun kembali berkumpul dengan suami tercintanya. Berselang setahun setelah itu, terjadilah perpisahan yang tidak ada lagi pertemuan setelahnya di dunia ini. Zainab meninggal dunia di awal tahun 8 Hijriah karena sakit yang dialaminya sejak keguguran di padang pasir di luar Mekah sebelumnya. Jenazah Zainab disalatkan ayahnya, Al-Mustafa, di masjid beliau dan dikuburkan di Tanah Tiba, Madinah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikianlah. Semoga bermanfaat. Syukran jazakallah khairan. Wassalamualaikum.